Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Semangat terus ya belajar tentang pajak supaya kita semakin sadar akan pentingnya pajak bagi negara. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini supaya saya tetap selalu semangat untuk melanjutkan video-video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Sebelum videonya tentang pajak, ada jenis-jenis pajak, pengertian, dan manfaatnya. Sekarang kita akan masuk ke sistem pemungutan pajaknya. Apa saja yang kita akan bahas adalah mengidentifikasi sistem pemungutan pajak di Indonesia. Apa itu sistem pemungutan pajak? Merupakan mekanisme cara kerja yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ke negara. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak yang kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah self-assessment system. Self sendiri, jadi sistem ini adalah pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya self-assessment system dari PPH, yaitu misalnya saya seorang pengusaha mempunyai perusahaan perorangan. Nah, penghasilan saya itu saya hitung dan saya laporkan ke kantor pajak atau Piskus. Yang kedua adalah ciri-ciri sistem dari self-assessment system. Kalau tadi pengertian dan contohnya, sekarang kita ciri-ciri sistemnya. Pertama, penentuan besarnya pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Seperti saya tadi, sebagai seorang pengusaha mempunyai perusahaan sendiri dan saya hitung sendiri berapa penghasilan saya. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak PPh-nya. Contoh dari saya yang sebagai pengusaha tadi ya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak SPT, tidak perlu, kecuali jika wajib pajak telat lapor, seandainya saya lupa, telat lapor, telat bayar, terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak dibayarkan namun tidak dibayarkan. Sistem yang kedua adalah official assessment system. Official berarti kantornya ya. Kalau self wajib pajak itu sendiri, kalau official itu apa ya? Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besar pajaknya terutang pada Piskus. Piskus ini bisa Direktorat Kantor Pajak atau kantor pelayanan pajak atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Nah, sistem pemungutan pajak ini biasa diterapkan dalam pelunasan PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri sistemnya adalah besar pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan mereka. Yang ketiga, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung dan yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan, tetapi berdasarkan data-data yang diberikan oleh wajib pajak sendiri. Artinya pemerintah tidak sewenang-wenang menentukan besarnya pajak PBB terhadap rakyat. Jadi ada dasarnya datanya yang diberikan oleh rakyat atau wajib pajak kepada Piskus. Dan yang terakhir adalah sistem atau withholding system. Withholding artinya ada pihak ketiga. Sistem withholding
ini adalah besarnya pajak yang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan saya dan bukan Fiskus. Jadi bukan wajib pajak maupun orang kantor pajak, aparat pajak. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Contohnya, seandainya teman saya, dia kerja di suatu perusahaan besar atau juga PNS, itu biasanya sudah ada bendahara tersendiri atau ya polisi atau biasanya, jadi dia ada bendahara instansi yang terkait. Jadi karyawan atau teman saya itu tidak perlu lagi capek-capek untuk menghitungnya atau melaporkannya ke KPP atau kantor pelayanan pajak untuk membayar pajak tersebut. Nah, jadi sistem withholding ini adalah pasal 21, pasal 22, PPh 22, PPh pasal 23, PPh Pinal pasal 4 ayat 2 dan PPN. Jadi dapat dibayarkan oleh bendahara. Inilah sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Semoga informasi ini sangat berguna bagi kita untuk menambah wawasan kita terhadap pajak. Semakin peduli terhadap pajak, ayo bayar pajak supaya pembangunan cepat lancar. Sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.